Gawat, Tiongkok agresif di Laut Cina Selatan. Keras, kritik Susi Pujiastuti pada Luhut dan Jokowi. Pertama, Susi Pujiastuti geram, Luhut recoki peraturan kapal perairan Natuna. Cuitan dari mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pujiastuti di akun Twitter pribadinya, @susipujiastuti, Kamis 11 Juni 2020, menuai sorotan. Susi mencoba merespon sebuah artikel berita yang mengangkat isu bakal dievaluasinya kebijakan yang pernah ditetapkannya pada saat masih menjabat. Wacana pemerintah yang akan mencabut peraturan tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan pada surat izin usaha perikanan yang dibuat pada era Susi, kini jadi perbincangan hangat. Berdalih, guna mendorong banyak nelayan ke perairan Natuna, Kepulauan Riau Kepri, untuk memanfaatkan wilayah zona ekonomi eksklusif ZEE. Rencana tersebut justru mulai dikritisi Susi Pujiastuti. Dalam peraturan yang dibuatnya, Susi menetapkan peraturan Dirjen Tangkap melalui SE nomor D124-PI470-D4-31-12-2015 yang melarang kapal berukuran besar seperti yang berukuran 150 GT dilarang beredar di perairan RI sejak tahun 2015. Namun, kini aturan tersebut mendapat sorotan untuk dievaluasi, termasuk oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, kapal kecil sulit jika harus berlayar mencari ikan ke Natuna. Padahal tujuan Susi kala itu tidak memperbolehkan kapal besar masuk wilayah tersebut, justru menghindari kawasan ZEE dari penguasa para nelayan-nelayan bermodal besar, dengan armada kapal yang besar pula. Mengingatkan kembali atas apa yang telah dicoba lakukan, tulis Susi dalam tweet mengomentari artikel berita tersebut. Susi pun turut menjawab sejumlah komentar dalam tweetnya tersebut. Apa yang kita lakukan sekarang kan harusnya untuk persiapan masa yang akan datang. Merencanakan dan menyiapkan masa depan yang lebih baik, bukan merusak untuk dihabiskan hari ini, jawab Susi yang merespon tanggapan para netizen yang kecewa dengan wacana Luhut tersebut. Kedua, kritik Susi. Saya mohon ke Presiden, cegah kembalinya kapal asing. Kembali merebaknya praktik illegal fishing atau IUU fishing di Indonesia membuat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 sampai 2019, Susi Pujiastuti, ikut buka suara. Susi, yang terkenal garang dan tanpa kompromi, menenggelamkan kapal pencuri ikan itu, meminta agar Presiden Joko Widodo mencegah kembali masuknya kapal-kapal asing mencuri ikan ke Indonesia. Susi memohon agar Jokowi konsisten memberantas praktik illegal fishing serta penggunaan alat tangkap berbahaya. Saya mohon dengan semua kerendahan hati, segala kekhawatiran, mohon Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUU fishing. Gerakan semua instrumen di bawah kepemimpinan beliau untuk mencegah kembalinya kapal asing, mencegah kembalinya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, ujar Susi dalam webinar kumparan bertajuk Tantangan Indonesia untuk mengakhiri praktik illegal fishing, Jumat 12 Juni. Menurut Susi, dengan segala kewenangan Jokowi, upaya tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ia juga mengingatkan apabila pemerintah tidak serius memerangi praktik illegal fishing ini, kesejahteraan para nelayan terancam. Besarnya wilayah kelautan yang Indonesia miliki, kata Susi, merupakan potensi besar yang mesti dijaga demi ketahanan pangan di masa mendatang. Semua itu bisa terjaga dengan baik, bergantung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pak Presiden mempunyai segala kewenangan, ultimate power, dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakan seluruh instrumen untuk mengamankan 79% wilayah Indonesia, dan kecukupan ketahanan pangan untuk Indonesia, untuk para nelayan dan anak cucu kita, ujar Susi. Menurut Susi, faktor pertama yang paling menentukan dalam memerangi illegal fishing bukan penegakan hukum, melainkan kontrol politik dan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan dan arah politik itu yang penting.
karena kontrol politik dan kepemimpinan, penegakan hukum mengikut arah politik dan kepemimpinan tadi. Pungkasnya. Di lain sisi, Tiongkok makin agresif di Laut Cina Selatan. Indonesia tidak gentar. Media internasional kembali membahas sikap agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan, LCS. Posisi Indonesia dan negeri jiran Malaysia pun disorot karena memiliki kepentingan wilayah dalam isu ini. Pada artikel CNN Internasional, pakar maritim menilai Cina mengadopsi taktik yang lebih agresif. Ini dikhawatirkan memicu gesekan baru dengan Indonesia dan Malaysia. Pakar mengingatkan bahwa Cina mengandalkan pulau buatan untuk kehadiran militer mereka. Pulau-pulau itu menyediakan pangkalan depan untuk kapal-kapal Cina. Ini secara efektif menjadikan Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara garis depan, ujar Greg Polling, Direktur Asia Maritim Transparency Institute, AMTI. Manuver Cina tak lepas dari ambisi negara itu untuk mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah mereka dengan konsep 9 garis putus. Konsep itu tidak diakui Konvensi Hukum Laut PBB, UNCLOS. Kementerian Luar Negeri menegaskan tidak gentar dengan klaim itu atau dengan Cina yang semakin agresif. Indonesia tidak memiliki permasalahan perbatasan laut dengan RRT. Indonesia juga tidak mengakui klaim Cina atas ZEEI, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berdasarkan klaim yang tidak dikenal oleh UNCLOS, ujar PLT Jubir Kemlu, Tengku Faizayah, kepada liputan6.com, Senin 8 Juni. Pihak Kemlu juga menyebut, pihak yang mengganggu kestabilan di Laut Cina Selatan merupakan masalah bersama bagi negara-negara di wilayah ini. Isu Laut Cina Selatan dan klaim sepihak Cina memang tak hanya menjadi isu dengan Indonesia. Cina sempat diseret oleh Filipina ke Pengadilan Arbitrase Internasional akibat klaim Laut Cina Selatan. Pada 2016, kasus itu dimenangkan oleh Filipina dan menegaskan Cina tak berhak mengklaim sumber daya Laut Cina Selatan berdasarkan konsep 9 garis putus. Awal tahun ini, sempat ada perdebatan mengenai nama Laut Cina Selatan. Ini lantaran nama Laut Cina Selatan dianggap membuat Cina secara psikologis merasa memiliki perairan Natuna. Menanggapi hal ini, pengamat hukum internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, inti persoalan sengketa Natuna terletak pada perbedaan dasar klaim yang dipakai Cina dan Indonesia, bukan nama perairan itu. Dalam klaim atas kepemilikan perairan Natuna, Indonesia menggunakan UNCLOS, sementara Cina berpegang pada 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Karena itu menurut dia, perubahan nama perairan Natuna tidak akan berdampak jika ditunjukkan sebagai alat untuk menegaskan kepemilikan Indonesia. Dia membenarkan bahwa nama seharusnya bukan persoalan mendasar terkait penyelesaian sengketa Natuna. Betul, nama perairan bukan persoalan, singkat dia. Dia menyampaikan, jika menilik sejarah, sebenarnya sudah ada pergantian nama perairan Natuna. Indonesia telah mengubah namanya dari Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Kan sudah ganti nama, namanya jadi Laut Natuna Utara, ungkapnya. Diketahui pada 2017, pemerintah Indonesia meresmikan nama wilayah perairan di bagian Natuna Utara sebagai Laut Natuna Utara, menggantikan nama Laut Cina Selatan yang sebelumnya digunakan. Adapun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional, dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization atau IHO. Langkah ini Indonesia lakukan, kata dia, menuai protes dari Cina. Tapi diprotes Cina, karena Cina merasa itu miliknya. Jelas dia. Kehadiran nama Laut Natuna Utara pun tidak berdampak, sebab pasca pergantian nama, Cina tetap mengklaim perairan Natuna sebagai miliknya. Bagaimana menurut pendapat Anda?